Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 223. Wajah Darwin serius, dan dia menatap Dev dengan mata sedikit menyipit. Dan Lord Kisha, yang telah bertarung dengan monster, juga melihat ke arah mereka dari waktu ke waktu, dan ketika dia melihat Dev bertarung dengan Darwin dengan tangan kosong, dia juga sangat terkejut. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani mencari balas dendam. Dev memandang Darwin, mencibir, lalu dengan lembut meraih laut dengan tangan kanannya. Segera di atas permukaan laut, semburan air naik seketika, dan kemudian semburan air ditangkap di tangan Dev dan berubah menjadi tombak panjang. Di atas tombak panjang, orang masih bisa melihat udara yang terus berputar dan bergelombang. Dev melemparkan tombak panjang di tangannya ke Darwin, yang langsung menyebabkan perubahan di dunia, dan pusaran besar mulai muncul di laut. Merasakan adegan ini, wajah Darwin menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev, yang hanya Shang di peringkat ketiga, dapat menampilkan momentum yang begitu mencengangkan. Sambil menggertakkan giginya, Darwin tiba-tiba menebas ke depan dengan pisau panjang di tangannya. Pisau panjang itu langsung mengenai tombak panjang yang diubah oleh air laut, langsung menghancurkan tombak panjang itu. Melihat ini, Darwin menunjukkan seringai di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa momentum Dev sangat mencengangkan, tetapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Tapi tepat ketika Darwin bangga, tiba-tiba tombak yang hancur itu memadat lagi perlahan, dan langsung berubah menjadi tombak lagi, menembak langsung ke arah Darwin. Darwin melihat bahwa dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia hanya bisa menahan pisau panjang di dadanya untuk memblokir serangan tombak. Blaar! Tubuh Darwin langsung dikirim terbang, dan celah muncul di pisau panjang di tangannya. Tubuh Darwin terus mundur di atas permukaan laut, membelah gelombang, dan terbang ratusan meter sebelum berhenti. Darah menyembur keluar dari mulut, dan nafas dengan cepat merana. Melihat ini, banyak prajurit faksi Guntur menjadi pucat karena terkejut, bahkan Darwin bukan tandingan Dev, bukankah mereka akan mati sia-sia? Dan Lord Kisha, yang telah mengamati situasinya, sangat berubah, dan keterkejutan di matanya melampaui kata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan melukai Darwin secara serius dengan satu gerakan. Kesenjangan kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dilihat dari situasi ini, Dev pasti telah mencapai tingkat Wudi, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia hanya Shang di peringkat ketiga. Ketika mereka mulai mengejar, mereka semua berpikir bahwa Dev adalah Shang di peringkat ketiga. Kesalahpahaman kekuatan semacam ini, hasilnya adalah mereka akan dengan mudah dibunuh oleh Dev. Tuan Kisha juga sedikit beruntung saat ini, dia senang bahwa dia telah mengawasinya, jika tidak, dengan keadaan puncak Shang di peringkat 9, dia pasti tidak akan menjadi lawan Dev. Ayo kabur! Lord Kisha buru-buru memanggil orang-orang dari faksi bintang terbang untuk mengungsi. Dan semua orang dari faksi Guntur juga ingin melarikan diri. Tetapi mereka semua terjerat oleh monster, dan tidak ada cara untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Dev berkedip dengan niat membunuh, dan segera setelah dia mengangkat tangannya, gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter naik di atas permukaan laut, dan kemudian ribuan bulu panah muncul dari gelombang besar dan pergi menuju faksi bintang terbang yang melarikan diri. Bulu panah ini semuanya dipadatkan dengan kekuatan spiritual Dev, dan langit ada di mana-mana, seperti badai yang dahsyat. Para murid dari faksi bintang terbang itu, tidak peduli mereka adalah Wu Sheng atau Shangdi, tidak dapat menahan bulu panah ini. Bulu panah itu dalam sekejap menembus tubuh mereka, dan mereka tidak bisa mati lagi. Dalam sekejap, permukaan laut berubah menjadi merah darah, melihat orang-orang yang dibawanya, mati satu persatu di depan matanya. Mata Tuan Kisha penuh dengan kengerian, dan dia hanya bisa mengeluarkan semua nafas di tubuhnya, membentuk gelombang di sekelilingnya perisai. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatur orang lain, jadi dia harus melarikan diri dengan putus asa, dia ingin meninggalkan tempat mengerikan seperti api penyucian ini. Dia menyesalinya, menyesal menyetujui Patriark untuk memburu dan membunuh Dev. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang seniman bela diri di luar kerajaan akan memiliki kekuatan seorang Wudi, yang berada di luar kesadarannya. Pada akhirnya, Lord Kisha terluka parah dan melarikan diri, dan semua anggota faksi bintang terbang yang dia bawa mati di laut.
Dev tidak mengejar Tuan Kisha, tetapi berjalan di atas air, berjalan menuju Darwin selangkah demi selangkah. Darwin memandang Dev yang sedang berjalan mendekat, merasakan tatapan Dev, dan wajahnya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Dia hanya menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Tuan Kisha memimpin faksi bintang terbang dan melarikan diri seperti anjing yang berduka, tetapi Dev melambaikan tangannya dan memenggal kepala mereka di permukaan laut. Orang harus tahu bahwa Tuan Kisha lebih kuat darinya, namun dia berani mengikuti Dev. Pada saat ini, Darwin akhirnya mengerti mengapa Tuan Kisha tidak melakukan apa-apa, tetapi mengamati secara diam-diam dari pinggir. Dev, jangan bunuh aku. Darwin takut, dan memohon pada Dev untuk hidupnya. Aku tidak membunuh Yanka, tetapi kamu ingin membunuhku, jadi mengapa aku menahanmu? Dev bertanya dengan dingin. Aku hanya datang untuk memburumu untuk membalas dendam anakku. Kamu mengatakan bahwa Yanka dibunuh oleh pelindung agung sekte pembakaran surgawi. Aku percaya kamu sekarang. Aku akan membiarkan faksi Guntur memburu sekte pembakaran surgawi setelah aku kembali. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Darwin berkata dengan tergesa-gesa. Yanka adalah putramu? Dev memandang Darwin dan bertanya. Darwin mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada senyuman di wajah Dev, dan kemudian dia berkata, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Tapi meski kematian bisa dihindari, dan hukuman hidup tidak bisa dihindari. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang, mematahkan salah satu lengan Darwin dalam sekejap. Menahan rasa sakit yang parah, Darwin tidak mengatakan sepatah kata pun, keringat dingin menetes dari dahinya. Lengan yang patah bukan apa-apa bagi Darwin. Selama dia kembali dan mengaktifkan modifikasi genetik, lengan yang patah itu akan pulih kembali. Sekarang yang utama adalah menyelamatkan nyawanya. Kamu bisa tersesat, tapi izinkan aku memberitahumu bahwa Yanka memang dibunuh oleh penjaga agung sekte pembakaran surgawi, dan tidak ada hubungannya denganku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke monster, dan berlari pergi. Menahan rasa sakit yang parah, Darwin juga menuju ke pantai. Pada saat ini, Lord Kisha terluka di seluruh pegunungan di tepi laut, terengah-engah. Mampu melarikan diri, Tuan Kisha merasa sangat beruntung, jadi dia ingin kembali ke faksi bintang terbang secepat mungkin dan memberitahu Wesley bahwa kekuatan Dev tidak lagi seperti yang mereka ketahui. Tapi saat Lord Kisha menarik napas dan hendak melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang. Lord Kisha mendongak, dan ekspresinya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Queen Chiao. Ada sedikit kepanikan di mata Tuan Kisha. Queen Chi ini adalah pemimpin sekte pembakaran surgawi, dan sekte pembakaran surgawi memiliki permusuhan dengan 3 sekte dan 6 sekte alam tersembunyi. Sekarang seseorang dari sekte pembakaran surgawi tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya, Tuan Kisha tahu bahwa ada masalah. Sebagai pembunuh dari faksi bintang terbang, sungguh memalukan dipukuli seperti ini oleh junior di luar dunia. Queen Chi memandang Tuan Kisha dengan senyum tipis. Bagaimana kamu tahu? Tuan Kisha sangat bingung, bagaimana Queen Chi tahu? Mereka semua bertempur di laut, dan tidak banyak orang yang tahu tentang pengejaran Dev. Tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu bahwa kamu ingin membalaskan dendam tuan mudamu, tetapi bahkan jika kamu membunuh Dev itu, mustahil untuk membalaskan dendam tuan mudamu. Kata Queen Chi sambil mencibir. Kenapa? Queen Chi mengerutkan kening, tapi dia segera ingat apa yang dikatakan Dev. Dikatakan bahwa Yanka dan Yannick dibunuh oleh pelindung agung dari sekte pembakaran surgawi. Sekarang Queen Chi berkata demikian, tampaknya apa yang dikatakan Dev itu benar. Ternyata tuan muda kita benar-benar dibunuh oleh sekte pembakaran surgamu. Tuan Kisha menyipitkan matanya sedikit, dan ada rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Itu benar, baik Yanka dan Yannick mati setelah diserap oleh pelindung agung kami, tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Seperti yang dikatakan Queen Chi, dia menampar Tuan Kisha dengan telapak tangannya. Tuan Kisha ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan langsung ditampar sampai mati oleh Queen Chi. Melihat mayat Tuan Kisha, Queen Chi mencibir. Lempar mayat itu ke laut, dan sekarang faksi bintang terbang akan mengikuti Dev selamanya. Queen Chi memancarkan rasa dingin, lalu berbalik dan pergi. Di Pulau Diaoyu, Dev telah kembali. Dev, kamu baik-baik saja.
Melihat ini, Matt bergegas maju dan bertanya. Apa mungkin ada masalah ketika aku membawa lusinan monster level Shandi dan menghajar mereka berkeping-keping? Dev berkata dengan sangat bangga. Memikirkan bagaimana dia pamar dengan monster tadi, Dev merasa segar kembali. Mendengar apa yang kamu katakan, itu benar-benar mengasyikkan. Jika kamu memberikan metode mengendalikan monster kepadaku, aku akan mencobanya juga. Matt sangat bersemangat dan ingin mencoba mengendalikan monster itu. Lupakan saja, kita harus berangkat dan kembali. Konferensi alam rahasia akan segera diadakan, jadi Dev harus buru-buru kembali, tapi dia tidak punya waktu untuk bermain dengan Matt di sini. Melihat apa yang dikatakan Dev, Matt hanya bisa menahan rasa penasarannya. Setelah perpisahan singkat, Dev membiarkan Simon dan Sarah kembali, dan mereka juga mengucapkan selamat tinggal pada Maxim, siap untuk kembali ke Kyoto. Tapi saat Dev tidak jauh dari pulau Diaoyu, dia tiba-tiba menemukan ada sedikit cahaya yang berkedip-kedip di permukaan laut. Tuan Hu, apa yang Anda lihat di sana? Dev menunjuk ke arah tidak jauh dan berkata. Di mana apa? Matt melihatnya lama sekali, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah ada cahaya yang bersinar di sana? Tidak bisakah kamu melihatnya? Dev sangat terkejut, mengapa Matt tidak bisa melihat cahayanya? Apakah ada cahaya di sana? Matt penuh keraguan, dan kemudian bertanya pada Hayden, Hayden, apakah kamu melihat cahaya? Tidak. Hayden menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak melihatnya, tidak ada tempat untuk bersinar sama sekali, kamu buta. Kata Matt. Tetapi Dev yakin bahwa dia sama sekali tidak buta, meskipun cahayanya sangat lemah, Dev dapat melihat dengan jelas. Jadi Dev menuju ke tempat asal cahaya itu, meskipun mereka sudah dekat, Matt dan yang lainnya masih tidak dapat menemukan cahaya itu. Ini membuat Dev merasa sangat aneh, mungkinkah dia satu-satunya yang bisa melihat cahaya? Tuan Hu, kalian berdua menungguku di sini, aku akan turun dan melihat. Dev berencana pergi ke laut untuk melihat apa yang bersinar. Aku akan pergi denganmu, aku akan melihat apakah ada sesuatu di sana, tetapi aku tidak menemukan apapun. Matt ingin pergi ke laut bersama Dev untuk melihat apakah ada sesuatu yang bersinar. Segera, Dev mengikuti Matt dan terjun ke air. Setelah Dev dan Matt masuk ke air, mereka terus berenang ke bawah. Saat mereka terus turun, cahaya mulai semakin gelap, dan sekitarnya menjadi gelap gulita. Dev, di sini gelap gulita, di mana ada sesuatu yang bersinar. Matt melihat sekeliling, merasa sedikit gugup, dan menarik ujung pakaian Dev. Dan Dev mengeluarkan nafas, membentuk penghalang di sekitar mereka berdua, dan tubuhnya terus jatuh. Tidak bisakah kamu melihat sumber cahayanya? Dev memandang Matt dengan heran dan bertanya. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Di sekeliling gelap gulita. Jika ada cahaya, aku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Jangan membuatku takut. Matt melihat sekeliling, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dev tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan berjalan menuju sumber cahaya. Dia tidak mengerti mengapa Matt tidak bisa melihat sumber cahaya, tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Saat Dev dan Matt terus ke bawah, mereka segera memasuki jurang yang sangat sempit, memandangi kegelapan, dan pergi ke jurang yang sangat menindas. Tapi keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa berpegangan pada pakaian Dev, dan kemudian terus ke bawah. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi air yang awalnya gelap seperti tinta tiba-tiba menjadi terang. Apa itu? Matt juga menemukan cahaya terang ini saat ini, dan berkata dengan lantang. Dev juga melihat ke arah cahaya, dan menemukan tulang putih memancarkan cahaya. Ini membuat Dev sangat penasaran, bertanya-tanya bagaimana mungkin ada tulang di laut dalam? Dan bagaimana tulang putih ini bisa bersinar? Dev dan Matt mendekat, dan melihat bahwa tulang-tulang itu sangat jernih dan memancarkan cahaya, seperti kristal. Apakah ini tulang manusia asli, atau terbuat dari kristal? Matt berjongkok dan mengamati dengan cermat. Kerangka tulang putih sangat lengkap, bahkan jari-jarinya terlihat jelas, tapi saya tidak tahu mengapa tulang putih seperti itu tiba-tiba muncul di sini. Dev melihat tulang itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba menemukan beberapa garis khusus pada tengkorak itu. Dev buru-buru berjongkok, dan dengan hati-hati melihat tengkorak itu. Saya melihat tengkorak itu penuh dengan garis silang, dan bahkan beberapa tanda, yang membuat Dev sangat bingung. Tuan Hu, menurutmu ini apa?
Dev memanggil Matt, dan dengan hati-hati melihat garis khusus di tengkorak. Matt melihatnya dengan hati-hati, lalu berkata dengan ramah. Sepertinya ini peta, mungkinkah itu peta harta karun? Lihat di sini, apakah itu terlihat seperti pegunungan Kunlun, dan di sini, di sini. Matt mengikuti Dev dan menunjuk ke garis di atasnya. Setelah Matt mengatakan ini, Dev menemukan bahwa peta yang digambar di atasnya benar-benar peta area ini, dan tempat yang ditandai secara khusus haruslah harta peninggalan tertentu atau semacamnya. Lagi pula, ribuan tahun yang lalu di bumi, sekte bela diri ada di mana-mana, dan ada segala macam harta dari surga dan bumi, jadi wajar jika memiliki beberapa harta peninggalan sekarang. Tapi siapa orang ini? Dia benar-benar mengukir peta harta karun ini di tengkoraknya sendiri? Dan bagaimana tulangnya bisa muncul di sini? Dev bertanya. Mana ku tahu, tetapi tulang belulang mayat muncul di sini, mereka seharusnya mati atau terbunuh di laut, dan kemudian membuang mayatnya di sini. Dikombinasikan dengan pengaruh lingkungan di laut, tulang mulai mengkristal, dan akhirnya menjadi seperti ini. Namun, kamu bisa menemukan cahaya ini di permukaan laut. Itu bisa dianggap sebagai panduan untukmu dalam kegelapan. Matt juga tidak punya cara untuk menjelaskan asal-usul tulang dan mengapa dia ingin mengukir peta harta karun di tengkoraknya, lagi pula, tidak ada orang normal yang akan melakukan ini. Dev mengangguk, lalu dengan santai melemparkan tengkorak itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu pasir di dasar laut mengubur kerangka itu. Tidak peduli siapa orang ini, dia bisa dianggap aman di tanah. Dev tidak berencana untuk menemukan relik atau harta karun apapun sesuai dengan tanda di tengkoraknya, karena dia kehabisan waktu, karena dia ingin kembali ke Kyoto secepat mungkin, untuk mengejar ketinggalan dengan konferensi alam rahasia. Kakak Dev, Tuan Hu, apa yang kamu temukan? Melihat Dev dan Matt kembali dari laut, Hayden bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak menemukan apa-apa, hanya kerangka, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan ikut. Kata Matt. Ayo cepat dan kembali ke Kyoto secepatnya. Dev mendesak untuk pergi ke jalan. Setelahnya, mereka naik pesawat dan terbang kembali ke Kyoto. Dan ketika Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke ibu kota, bagian dalam faksi Guntur mulai diselimuti awan kegelapan. Darwin terluka dan kembali ke sekte Guntur, dan melaporkan situasinya kepada Igor. Ketika dia tahu bahwa kekuatan Dev telah melampaui puncak Shang di peringkat 9, wajah Igor menjadi sangat jelek. Darwin. Saat ini, istri Igor berlari dengan cemas. Darwin, kudengar kamu terluka, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak nakal? Kakak ipar, aku tidak bisa mengalahkannya, Darwin menggelengkan kepalanya. Dan Igor melihat istrinya sangat perhatian kepada Darwin, matanya penuh amarah, tapi dia terus menekannya. Darwin, ini pil Guiki, kamu minum, istirahat yang baik. Igor mengeluarkan pil hijau dan berkata kepada Darwin. Terima kasih, saudara. Darwin dengan penuh syukur mengambil pil itu dan menelannya tanpa ragu. Melihat Darwin menelan pilnya, Igor menunjukkan seringai di wajahnya. Namun setelah Darwin menelan pil tersebut, dia langsung merasakan jeroannya berkedut, diikuti rasa sakit yang hebat. Darwin memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah, menatap Igor dengan tak percaya dan berkata, Kakak, kamu, apa yang kamu berikan padaku? Itu pil patah hati, kamu pasti akan mati setelah memakannya. Kata Igor sambil tersenyum dingin. Darwin, istri Igor terlihat gugup, lalu menatap Igor dengan marah dan berkata, Igor, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Tentu saja saya membunuhnya. Igor mendengus dingin. Saudaraku, mengapa kamu melakukan ini? Darwin bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu masih punya nyali untuk bertanya kenapa? Mata Igor menyipit, dan amarahnya langsung meledak. Kalian berdua pria dan wanita berkolusi bersama dan berselingkuh, apa menurutmu aku tidak tahu? Yanka itu adalah anakmu, dan tidak ada hubungannya denganku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Alasan mengapa saya meminta Yanka untuk pergi ke reruntuhan Istana Narcissus adalah karena saya tahu bahwa runtuhan Istana Narcissus penuh dengan bahaya. Jika dia pergi, dia mungkin mati di sana. Aku tidak menyangka dia benar-benar mati. Aku sangat senang, dan aku memintamu untuk mengejar dan membunuh Dev itu.
Aku juga ingin menggunakan tangan Dev untuk membunuhmu, dan aku menginginkan Dev membunuhmu tapi dia membuatmu kembali dengan luka serius. Karena dia tidak membunuhmu, aku tetap tidak akan membiarkanmu hidup. Setelah bertahun-tahun, aku akan mencabik-cabikmu. Aura Igor naik seperti ledakan, menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Melihat masalah itu terungkap, wajah Darwin menjadi sangat jelek dan jelek. Tapi istri Igor buru-buru memohon belas kasihan, "Igor, saya salah, tolong jangan bunuh saya tidak akan pernah berani lagi." Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu telah bersekongkol untuk membunuhku, jangan berpikir kamu bisa lepas dari mata dan telingaku. Anjing pria dan wanita, matilah. Dengan lambaian telapak tangan Igor, kekuatan besar menghancurkan istrinya dan Darwin seketika, mengubahnya menjadi tumpukan pasta daging. Melihat kematian tragis istri dan saudara angkatnya, Igor sepertinya masih marah, dan terus meninju, merobohkan seluruh ruangan. "Ayah," ekspresi Yuri berubah drastis saat melihat penampilan gila Igor. Melihat Yuri datang, Igor menarik auranya, lalu berkata, "Layananmu diperlukan, kamu segera memimpin beberapa orang untuk menangkap semua orang yang dekat dengan Darwin dan bunuh mereka semua." Melihat kemarahan ayahnya, Yuri tidak berani bertanya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya." Tubuh Igor perlahan melayang ke udara, menyaksikan faksi gunturnya jatuh ke dalam keadaan menggigil. Kyoto. Dev, Matt dan Hayden sudah bergegas kembali. Setelah melihat Dev dan yang lainnya kembali, Matt dan Hayden telah pulih, semua orang sangat senang. Hal pertama yang dilakukan Matt ketika dia kembali adalah menyeret Jane ke kamar. Adapun apa yang harus dilakukan, semua orang sudah tahu. "Dev, selama kamu pergi, Patriark G telah ke sini beberapa kali. Sepertinya dia terus mencarimu." Rosalind berkata kepada Dev. Selama waktu ini, Rosalind merawat gerbang naga, dan di bawah asuhan Rosalind, gerbang naga terkendali. "Terima kasih, kamu telah bekerja keras untukku selama ini." Dev memandang Rosalind dengan rasa bersalah. Rosalind mencarinya dari jarak ribuan mil, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk menemani Dev. Rosalind tidak pernah mengeluh, dan sekarang dia membantu merawat gerbang naga, yang membuat Dev berani bergerak. "Ketika aku berpikir untuk melakukan sesuatu untukmu, aku tidak bekerja keras sama sekali." Rosalind sedikit tersenyum. Dev memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan dia berkata dengan nada meminta maaf. "Kamu juga tahu bahwa aku memiliki Yuki, dan aku akan menikahinya ketika saatnya tiba, jadi jika kamu mengikutiku, kamu mungkin tidak ditakdirkan untuk menjadi terkenal." Dalam sistem monogami ini, Dev hanya boleh memiliki satu istri, Yuki. Tidak ada cara untuk mengubah masalah prinsip ini. "Aku tidak peduli, selama kamu memiliki aku di hatimu." Rosalind bersandar dengan lembut di bahu Dev. Dev memeluk pinggang Rosalind, diam-diam menatap langit biru. Dev tidak tinggal di gerbang naga terlalu lama, jadi dia pergi ke alam rahasia sekte Tau. Dia akan melihat bagaimana keadaan Yuki, Maya dan Rain. Ketika Dev memasuki dunia rahasia, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Karena dia melihat bahwa di alam rahasia ini, tidak hanya ada Yuki dan yang lainnya, tetapi dua gadis lagi. Dan salah satu gadis itu adalah yang diselamatkan Dev dari sekte hati iblis. Gadis itu juga terkejut saat melihat Dev, ekspresinya sangat terkejut. "Dev." Melihat Dev datang, Yuki dengan gembira berlari mendekat. "Yuki, ada apa ini?" Dev menunjuk kedua gadis aneh dan berkata. "Keduanya juga ditangkap di sini. Ini Leilamu. Dia sangat kuat dan memiliki fisik yang istimewa. Dia bisa mengendalikan. Saya tahu bahwa dia adalah tubuh roh bumi dan dapat mengendalikan tanah berbatu." Dev tidak menunggu Yuki menyelesaikan perkenalannya, jadi dia berbicara. Yuki terkejut, dan bertanya dengan tak percaya, "Dev, kenapa kamu begitu kuat, kamu bisa melihat ini? Bukannya dia hebat, tapi kita sudah saling kenal dan pernah bertemu." Saat ini, Leila berkata dalam hatinya. "Apa? Kalian saling kenal?" Yuki semakin bingung sekarang. "Kakak Yuki, aku tidak pernah menyangka pacar yang kamu bicarakan sepanjang hari adalah dia. Aku pernah diselamatkan oleh pacarmu." Seperti yang dikatakan Leila di dalam hatinya, dia menceritakan kisah diburu oleh jubah emas hitam dan Dev menyelamatkannya. Hanya saja Leila saat itu ketakutan dan tidak tahu siapa nama Dev, dan Dev juga tidak tahu namanya.
Ketika Yuki mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, aku tidak pernah mengira kalian berdua ditakdirkan begitu. Segera setelah itu, Yuki memperkenalkan gadis lain yang juga memiliki fisik yang istimewa. Dev sedikit bingung, mengapa sekte hati iblis menangkap begitu banyak orang dengan fisik khusus. Meskipun dia tahu bahwa sekte hati iblis pasti menahan sesuatu yang buruk, tetapi Dev tidak mengetahuinya sekarang, jadi tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia masih harus menghadiri pertemuan dunia rahasia terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Setelah mengobrol dengan Yuki dan yang lainnya di ranah rahasia, Dev pergi. Akan pergi ke dunia rahasia, Dev langsung pergi ke rumah Ge. Dia menduga bahwa Cakra Ge telah menunggu dengan khawatir. Benar saja, setelah melihat Dev, Ferdinand bergegas maju dan berkata, "Tuan Chen, Anda kembali, penatua klan sedang terburu-buru." Patriark Ge, bukankah masih ada beberapa hari tersisa sebelum pertemuan rahasia? Mengapa penatua Ge begitu cemas? Dev bertanya dengan heran. Bukankah karena jumlah orang yang berpartisipasi dalam konferensi rahasia terbatas, dan ada sekte di ranah rahasia gerbang api yang tidak setuju dengan penatua klan untuk membawamu ke sana? Ferdinand menjelaskan. Oh begitu, kalau begitu ayo pergi. Dev mengangguk. Segera mereka berdua sampai di pintu masuk dunia rahasia dan langsung memasuki dunia rahasia gerbang api. Ketika dia datang ke rumah Ge, Dev menemukan ada beberapa orang yang duduk di aula rumah Ge, dan Cakra Ge ada di antara mereka. Dan Waldemar Jiang, pemilik menara Tianluo, juga ada di sana hari itu. Melihat Dev datang, Cakra Ge dan Waldemar Jiang bangkit untuk menyambutnya bersama. Tuan Chen, silakan duduk. Cakra Ge secara pribadi memindahkan kursi untuk Dev. Sikap Cakra Ge terhadap Dev membuat pria paruh baya yang duduk di sampingnya sedikit bingung. Penatua dari keluarga Ge, sebagai penatua dari keluarga Ge, mengapa kamu begitu sopan kepada seorang junior dari dunia sekuler? Bahkan jika aku datang ke rumah Gemu, kamu tidak pernah begitu sopan, kan? Pria parubaya itu berkata dengan bercanda. Foster Chao, kamu datang ke keluarga Geku 800 kali setahun, dan kamu tidak bisa diusir. Tidak masalah jika aku tidak melakukannya, dan kamu ingin aku bersikap sopan padamu. Cakra Ge memelototi pria parubaya itu dan berkata, "Hahaha, siapa yang membuat makanan keluarga Gemu begitu enak, membuatku lapar?" Foster Chao tertawa terbahak-bahak. Dev melihat Foster, dan Cakra Ge dengan cepat menjelaskan, Tuan Chen, orang ini adalah seorang kultivator lepas bernama Foster. Dia tinggal sendirian di alam rahasia ini, dan sering pergi ke berbagai sekte untuk mencari nafkah. Pada saat ini, Foster memandang Dev dan berkata, "Nak, kamu memang memiliki kekuatan. Di tempat seperti dunia sekuler, kamu bahkan dapat berkultivasi tanpa gangguan. Oh, itu Shangdi yang disebutkan oleh para pejuang di dunia sekuler. Kamu adalah Shangdi di usia muda. Kecuali orang-orang di dunia tersembunyi, aku khawatir kamu tidak akan terkalahkan di dunia sekuler, kan?" Dev sedikit terkejut dengan kata-kata Foster, dan buru-buru bertanya. "Apakah kamu tahu dunia tersembunyi?" "Tentu saja aku tahu. Meskipun kita berada di dunia rahasia dan tidak bisa tinggal lama di dunia sekuler, bukan berarti kita tidak bisa meninggalkan dunia rahasia. Saya sering pergi ke pavilion Bailian, dan membeli beberapa senjata suci saat itu." Foster menjelaskan. Mendengar kata-kata Foster, Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sekarang tidak ada pavilion Bailian di dunia sekuler. Pada saat ini, Dev selalu merasa ada semacam kesadaran ilahi yang tampaknya ada, dan itu terus-menerus menutupi dirinya. Kesadaran ini sangat lemah sehingga jika Dev tidak merasakannya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Dev menoleh tiba-tiba, dan menemukan seorang lelaki tua menatapnya tanpa berkedip, dan di belakang lelaki tua itu, ada seorang lelaki muda berdiri. Melihat Dev melihat ke atas, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, dan kesadaran yang tampaknya tak terlihat menghilang seketika. "Cakra Ge, apakah orang ini Dev yang harus kamu bawa ke konferensi alam rahasia?" Orang tua itu bertanya pada Cakra Ge. Dilihat dari nada bicara lelaki tua itu, sepertinya dia tidak menghormati Cakra Ge. "Ya, ini Tuan Chen yang ingin saya bawa ke konferensi alam rahasia." Cakra Ge mengangguk, lalu memperkenalkan kepada Dev, "Tuan Chen, ini Leonard Jin, pemilik pavilion emas, dan di belakangnya adalah putranya Lukas Jin."
Setelah selesai berbicara, Cakraga berkata kepada Dev dengan teknik transmisi suaranya, Tuan Chen, pavilion emas ini telah menelan lebih dari selusin sekte seukuran alam rahasia gerbang api, dan sekarang telah menjadi sekte terbesar di dunia ranah rahasia gerbang api. Dialah yang mencegah Anda berpartisipasi dalam konferensi ranah rahasia. Cakraga baru saja selesai berbicara dengan teknik transmisi suara, tetapi Leonard Jin mencibir dan berkata, Cakraga, kamu sudah tua, mengapa repot-repot menjadi licik? Setelah mendengar ini, Cakraga tersenyum canggung dan berkata, Jin tua, kemampuanmu semakin kuat sekarang, bahkan teknik transmisi suaraku tidak bisa lepas dari pandanganmu. Hahaha, ada baiknya kamu mengetahuinya, jadi aku menyarankan kamu untuk tunduk kepadaku lebih awal. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi satu di alam rahasia gerbang api. Tanyakan saja kepada orang-orang di alam rahasia lain, siapa yang berani melawan kita. Leonard Jin tertawa terbahak-bahak. Leonard, biarkan kami menjadi adikmu, berhentilah bermimpi. Waldemar di samping mendengus dingin. Leonard tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang duduk. Yaiko berjalan ke Dev dengan secangkir teh, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, silahkan minum teh. Terima kasih, Nona Ge, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Dev bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Yaiko menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat Yaiko keluar, Lukas Jin di belakang Leonard menatap langsung ke Yaiko dengan matanya, kilau di matanya tidak tersamarkan. Ayah, apakah kamu lupa bahwa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saat ini, Lukas berbisik di telinga Leonard. Aku tidak lupa, setelah Leonard selesai berbicara, dia melihat ke arah Cakraga dan berkata, Cakraga, putrimu telah mendapatkan kembali kewarasannya dan terlihat langsing sekarang, dapatkah kau lihat apakah kedua keluarga kita bisa menjadi besan? Jika kita bersatu maka seluruh alam rahasia gerbang api akan menjadi milik kita. Tidak, aku tidak menyukai putramu. Sebelum Cakraga sempat berbicara, Yaiko berkata dengan jijik. Yaiko, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak cukup baik untukmu? Lukas bertanya dengan marah. Dengan kepalanya dengan ringan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya, aku hanya tidak menyukaimu. Setelah Yaiko selesai berbicara, dia langsung kembali ke kamar. Wajah Lukas sangat marah, dan matanya menunjukkan keganasan. Jin tua, kita orang tua, tidak bisa memaksa urusan anak-anak. Kita hanya bisa menerima cinta yang bebas. Cakraga berkata pada Leonard. Leonard tidak mempedulikan masalah ini, tetapi berkata kepada Cakraga, Cakraga, kamu juga tahu aturan alam rahasia. Sebagai orang di dunia sekuler, Dev tidak mungkin mendapatkan tempat duduk jika dia ingin berpartisipasi dalam konferensi dunia rahasia. Dan untuk alam rahasia gerbang api kita, setiap kuota sangat berharga. Dengan kekuatan Dev, jika dia berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia, dia tidak akan dapat memenangkan sumber daya apapun kecuali mempermalukan alam rahasia gerbang api kita. Dunia rahasia gerbang api ini bukan milik keluarga Ge Anda, kita harus mempertimbangkan semua orang di dunia rahasia. Leonard mengungkapkan pendapatnya lagi. Tuan Chen dianggap sebagai anggota keluarga Ge saya, mengapa dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan alam rahasia? Dan itu dari kuota keluarga Ge saya. Bisakah pavilion emas mengendalikan kuota saya? Cakraga berkata dengan marah. Meskipun itu kuota milik keluarga Ge Anda, tetapi Dev ini hanya kekuatan dari 3 alam gangguan, dapatkah dia memasuki ring? Kekuatannya mungkin bisa mendominasi dunia sekuler, tapi di alam rahasia, kekuatannya tidak cukup. Leonard berkata dengan dingin. Saya membiarkan Tuan Chen mengalaminya, dan saya tidak akan membiarkan dia masuk ring, jadi tidak masalah apakah dia kuat atau tidak. Kata Cakraga. Jika Anda tidak pergi ke arena, saya bahkan lebih tidak setuju. Anda harus tahu bahwa arena konferensi dunia rahasia adalah milik anak muda mereka, dan sebagai seorang pemuda, Dev hanya bisa duduk di tribun setelah dia pergi. Bukankah itu untuk membiarkan orang lain dari dunia rahasia? Apakah Anda bercanda dengan kami? Leonard berkata dengan keras. Leonard, kamu memiliki terlalu banyak kendali atas banyak hal. Meskipun kamu pavilion emas adalah yang terkuat sekarang, kamu bukan penguasa alam rahasia gerbang api, jadi mengapa kamu harus mendikte orang lain?
Foster tidak mengerti Leonard, dan bertanya dengan jijik. Foster, kamu adalah seorang kultivator biasa, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara? Jika kamu tidak jujur, percaya atau tidak, aku akan mengeluarkanmu dari alam rahasia gerbang api. Leonard memandang Foster dengan dingin, matanya penuh amarah. Kamu terlalu gila, aku tidak jujur, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Foster juga langsung kehilangan kesabaran dan meraung keras. Melihat mereka berdua hendak bertarung, Waldemar buru-buru bangkit dan berkata, Oke, berhenti berdebat, karena pendapat tidak bersatu, mari kita lanjutkan pembicaraan. Tuan Chen sekarang bisa masuk ring dengan kekuatan 3 bidang gangguan, tapi kita tidak bisa terlalu menuntutnya, selama dia bisa memenangkan 3 pertandingan. Ngomong-ngomong, di ranah rahasia besar terakhir, pemenang terakhir ditentukan oleh jumlah kemenangan. Selama Tuan Chen memenangkan 3 pertandingan, kami memiliki peluang besar untuk mencapai posisi 3 teratas dalam konferensi ranah rahasia. Waldemar mengatakan kompromi. Lagi pula, jumlah peserta konferensi terbatas. Jika Dev pergi dan tidak berpartisipasi dalam ring, itu memang akan dianggap sebagai kerugian bagi alam rahasia gerbang api. Oke, ikuti apa yang dikatakan Tuan Jiang, tetapi jika Dev tidak memenangkan 3 pertandingan, keluarga Ge akan memberikan kompensasi kepada kami atas hilangnya beberapa sumber daya. Leonard mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Waldemar. Cakra Ge tidak berani mengambil keputusan dengan mudah, jadi dia hanya bisa menoleh dan menatap Dev, yang sedikit mengangguk. Melihat ini, Cakra Ge berkata, Oke, itu keputusannya. Setelah menetap, Leonard membawa putranya dan pergi. Foster juga pergi, hanya Cakra Ge dan Waldemar yang bersama Dev. Tuan Jiang, saya tidak tahu seperti apa aturan konferensi alam rahasia ini? Dan apa kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi? Dev bertanya pada Waldemar. Meskipun kekuatan Dev telah berkembang pesat, dia masih tidak tahu apa-apa tentang dunia rahasia, dan dia tidak tahu kekuatan orang-orang di dunia rahasia itu. Meskipun dia baru saja setuju, bukankah memalukan jika dia kalah dalam satu pertandingan, jadi Dev harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Tuan Chen, saya akan memanggil murid saya di sini dan membiarkan dia mengobrol baik dengan Anda. Meskipun orang ini tidak aktif dalam kultivasi, dia masih tahu banyak tentang alam rahasia utama. Setelah Waldemar selesai berbicara, dia mengetukkan jarinya dengan ringan di depan wajahnya, dan cahaya keemasan melintas dalam sekejap. Melihat metode komunikasi Waldemar, Dev merasa sangat penasaran, tetapi dia tahu bahwa itu juga mirip dengan mantra. Tidak lama kemudian, seorang pria yang tingginya hanya 1,5 meter dan mengenakan pakaian kurus masuk, berjalan ke arah Waldemar dan berkata, Tuan, mengapa Anda mencari saya? Monyet, ini Tuan Chen. Dia dari dunia sekuler. Dia tidak tahu banyak tentang alam rahasia, jadi tolong beritahu Tuan Chen dengan baik. Ingat, Anda bisa menjawab apapun yang ditanyakan Tuan Chen. Jangan tidak sopan kepada Tuan Chen. Ngomong-ngomong, bahwa Tuan Chen berkeliling di dunia rahasia. Waldemar berkata kepada pria kurus itu. Ketika Dev mendengar Waldemar memanggil muridnya monyet, dia tidak bisa menahan tawa. Monyet juga tidak peduli. Dia melirik Dev dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang pemuda dari dunia sekuler, dapat membuat tuannya sangat menghormatinya. Halo, namaku Zander Hou, dan orang suka memanggilku monyet. Zander menahan rasa ingin tahunya dan mengikuti Dev untuk menyapa. Halo, nama saya Dev Chen. Kata Dev dengan sedikit senyum. Untuk penampilan murah hati Zander, Dev langsung mendapat kesan yang baik. Tuan Chen, saya akan membawa Anda berkeliling dan memperkenalkan alam rahasia gerbang api kami. Zander berkata dengan hormat. Dev mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Cakra Ge dan Waldemar, lalu berjalan keluar bersama Zander. Begitu mereka berdua mencapai pintu, Yaiko menghentikan mereka. Monyet, aku akan pergi berkeliling denganmu juga. Yaiko sepertinya sangat akrab dengan Zander. Nona Ge, ada gurun di luar sini, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, jika ada perbaikan, kamu harus tinggal di rumah. Kata Zander. Berhenti bicara omong kosong, aku juga ingin melihat seberapa banyak yang kamu ketahui, seorang pria yang dikenal sebagai orang yang tahu segalanya di dunia rahasia. Kata Yaiko sambil tersenyum.
Melihat ini, Xander hanya bisa membawa Yaiko keluar dari tanah keluarga Ge bersama. Tuan Chen, jika Anda ingin mengetahui sesuatu, tanyakan saja. Tidak ada apapun tentang 8 alam rahasia besar yang tidak saya ketahui. Berjalan keluar dari tanah keluarga Ge, Xander berkata dengan percaya diri. Kakak Hou, aku tidak tahu seperti apa aturan konferensi dunia rahasia ini, dan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh para master di dunia rahasia ini. Dev bertanya. Tuan Chen, panggil saja saya monyet, jadi kita bisa lebih akrab. Xander tersenyum ringan, lalu melanjutkan, konferensi dunia rahasia ini sudah bertahun-tahun tidak diadakan, dan dimulainya kembali konferensi dunia rahasia kali ini harusnya terkait dengan pemulihan energi spiritual di dunia sekuler. Aturan konferensi alam rahasia sangat sederhana, yaitu, setiap dunia rahasia mengirimkan 10 murid, hanya murid yang lebih muda, dan akan ada 10 arena di mana mereka akan bersaing secara bergantian. Jika seseorang dikalahkan, dia dapat memilih ring lain untuk bertarung, dan pihak yang menang akan menempati ring tersebut. Tetapi jika dia dikalahkan 3 kali berturut-turut, orang ini juga akan tersingkir, dan jika seseorang dapat menempati ring dari awal hingga akhir, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam billboard. Orang-orang yang bisa masuk billboard semuanya adalah jenius yang berbakat dan tak tertandingi. Sejauh ini, hanya ada 5 master di billboard. Hasil kompetisi ditentukan berdasarkan berapa kali setiap murid dunia rahasia menang pada akhirnya. Akan ada 3 peringkat, dan 5 dunia rahasia yang tersisa akan mengambil sumber daya dan mendistribusikannya ke 3 dunia rahasia teratas. Mengenai alam mana yang paling kuat di antara 8 alam rahasia, saya benar-benar tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa Sebastian Yao, yang nomor 1 dalam daftar, seharusnya sudah mencapai puncak alam gangguan sekarang, bukan? Xander memberi Dev pengantar yang sangat rinci, karena takut Dev mungkin tidak mengerti. Puncak alam gangguan. Dev tercengang sejenak. Jika puncak alam gangguan disamakan dengan prajurit, maka itu adalah kekuatan Shang di puncak. Dev sekarang berada di kekuatan 3 alam gangguan, tapi tidak masalah berurusan dengan prajurit di puncak Shangdi. Dari sudut pandang ini, sekarang Dev benar-benar bisa melawan orang nomor 1 di billboard, maka kompetisi ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Selain itu, tingkat kultivasi orang-orang di alam rahasia ini tidak terlalu tinggi. Faktanya, Dev tidak tahu bahwa dia pada dasarnya bisa bertarung melintasi ranah besar melawan para pejuang di dunia sekuler. Tetapi jika dia juga seorang kultivator, kekuatan Dev tidak akan mampu menjangkau rentang yang begitu besar. Dengan kekuatan Dev di 3 alam gangguan, bukanlah masalah besar untuk bisa melawan para kultivator dari 5 alam gangguan. Sepertinya butuh sedikit usaha. Dev selalu bertarung dengan para prajurit di dunia sekuler, dan dia selalu bertarung dengan melompati ranah, yang membuat lawan Dev salah mengira bahwa dia bisa melakukan hal yang sama saat menghadapi pembudidaya abadi. Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Sebastian kuat, Tuan Chen mungkin tidak bertemu dengannya. Lagi pula, begitu banyak orang diputuskan dengan lotre. Xander mengira Dev akan ketakutan saat mendengar puncak gangguan, jadi dia menghiburnya. Sedikit yang dia tahu bahwa Dev tidak takut, tetapi diam-diam bahagia di hatinya. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan, sementara Dev memandang gurun gobi yang luas, dan tidak bisa menahan desahan. Alam rahasia gerbang api Anda sangat sunyi, dan saya khawatir hanya ada sedikit sumber daya. Bagaimana Anda berkultivasi? Apakah Anda hanya mengandalkan aura langit dan bumi untuk berkultivasi secara perlahan? Tuan Chen tidak tahu bahwa tidak banyak sumber daya di alam rahasia utama. Jika tidak, mereka tidak akan menumbuhkan keluarga dukungan di dunia sekuler. Keluarga dukungan ini tidak hanya menunggu pemulihan energi spiritual, tetapi juga mengumpulkan sumber daya dan mengirimkannya ke dunia rahasia. Namun, dengan kebangkitan dan penghancuran energi spiritual, alam rahasia monster yang sudah ditutup juga dapat dibuka. Xander menghela nafas. Alam rahasia monster. Dev sangat terkejut. Kenapa ada alam rahasia untuk monster? Aku tahu itu. Yaiko mendengarnya, dan segera berkata, alam rahasia monster dulunya adalah tempat sumber daya dari 8 alam rahasia besar, dan orang-orang dari 8 alam rahasia besar dapat pergi ke alam rahasia monster untuk berburu dan membunuh monster, tetapi dengan pemulihan energi spiritual mendekat, untuk menyimpan kekuatan di alam rahasia utama. Mereka jarang pergi ke alam rahasia monster.
Pintu masuk ke alam rahasia monster telah ditutup. Saya mendengar bahwa itu dimulai kembali beberapa waktu lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia monster. Setelah bertahun-tahun, monster-monster itu pasti telah tumbuh menjadi banyak. 2 hari yang lalu aku berkata untuk pergi dan melihat-lihat, tetapi ayahku tidak mengizinkanku. Dev mendengarkan dengan tenang, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada alam rahasia monster khusus untuk 8 alam rahasia besar untuk diburu dan dibunuh. Ini agak seperti tempat berburu yang dibangun khusus oleh keluarga kerajaan. Semakin Dev memikirkannya, semakin dia merasa bahwa orang-orang yang menciptakan 8 alam rahasia ini tidak sederhana, dan 8 alam rahasia ini tidak seperti tempat perlindungan. Monyet, di mana alam rahasia monster ini? Bisakah aku pergi untuk melihatnya? Dev menjadi sangat tertarik dengan alam rahasia monster. Alam rahasia penuh dengan monster. Tontonan macam apa ini? Ini. Xander mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, Yaiko berkata dengan penuh semangat, "Oke, ayo pergi dan lihat." Tuan Chen, tuanku berkata bahwa tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di alam rahasia monster selama bertahun-tahun. Pasti sangat berbahaya untuk pergi ke sana dengan gegabah sekarang. Xander membujuk Dev. Kita hanya melihat-lihat, jika ada bahaya, kita segera kembali. Dev juga tidak berniat untuk tinggal di alam rahasia monster untuk waktu yang lama, lagi pula, kekuatannya saat ini tidak mengizinkannya. Lihat dirimu pengecut, ayo teleportasi ke sana, lihat saja lalu kembali, bahaya apa yang bisa terjadi. Yaiko memberi Xander tatapan kosong saat ini. Melihat ini, Xander menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi dan melihat-lihat tapi segera kembali." Setelah selesai berbicara, Xander memimpin Dev dan Yaiko menuju gundukan pasir. Segera, ketiganya berdiri di gundukan pasir. Segera setelah Xander melafalkan mantra, cahaya putih menyala. Dev hanya merasa matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah di tempat lain. Ini. Apakah ini formasi teleportasi? Dev bertanya dengan heran. Ya, ada banyak susunan teleportasi di setiap alam rahasia, tetapi semuanya disamarkan. Gundukan pasir tempat kita berada sekarang sebenarnya adalah susunan teleportasi. Selama Anda membaca formula ajaibnya, Anda bisa pergi ke alam rahasia Anda mau. Kata Xander. Lalu bisakah kita juga berteleportasi ke alam rahasia Leimen? Dev memikirkan ibunya, yang seharusnya masih berada di sisi Amenshah saat ini. Tentu saja, Anda dapat berteleportasi ke alam rahasia Leimen hanya dengan sedikit modifikasi formula. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di alam rahasia Leimen. Pergi ke alam rahasia lain sangat berbahaya. Xander berkata sambil bertanya. Oh, tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Dev tersenyum ringan, lalu melihat sekeliling, dan menemukan ada gunung yang menjulang tinggi di depan mereka, yang terus-menerus. Ada hutan lebat di mana-mana, dan dari waktu ke waktu terdengar raungan monster, datang dari kejauhan. Tuan Chen, ini adalah pegunungan monster. Saya mendengar bahwa di kedalaman pegunungan ini, ada raja binatang yang duduk sebagai pemimpin dan memerintah semua monster. Saya tidak tahu apakah itu benar. Kata Xander. Bisakah kita naik gunung dan melihat-lihat? Dev melihat pegunungan monster, merasakan aura yang memancar dari pegunungan, dan merasa sedikit bersemangat di hatinya. Anda harus tahu bahwa semua monster ini adalah sumber budidaya yang sangat baik. Tuan Chen, kita hanya bisa berjalan di kaki gunung, dan kita tidak boleh masuk terlalu dalam, karena setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu seberapa jauh monster itu berkembang. Jika ada bahaya, kita mungkin tidak bahkan punya kesempatan untuk meminta bantuan di sini. Xander mengingatkan. Oke, aku mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai berjalan di kaki gunung. Tiba-tiba, bayangan hitam keluar dari semak-semak dan langsung menuju ke wajah Dev. Saat Dev hendak bergerak, Hou Zhen menembakkan pisau terbang seketika dengan penglihatan cepat dan tangan cepat, lalu memakukan bayangan hitam ke pohon. Baru pada saat itulah Dev melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam barusan ternyata adalah tikus besar berbentuk anjing serigala. Tuan Chen, tahi lalat jenis ini adalah yang paling menyebalkan. Ada banyak tahi lalat seperti itu di seluruh pegunungan monster.
Meskipun mereka tidak kuat, mereka hanya suka menyerang orang. Selain itu, pil hewan dari tahi lalat semacam ini terlalu rendah, sehingga hanya sedikit orang yang menginginkannya. Jika Anda bertemu dengan sekelompok tahi lalat, itu benar-benar menjijikkan. Xander memperkenalkannya kepada Dev, dan terlihat jelas dari wajah Xander bahwa dia membenci dan membenci tahi lalat. Dev sedikit tersenyum, sepertinya tikus ini dibenci di mana-mana. Ketiganya berjalan sebentar, dan tiba-tiba mendengar suara perkelahian tidak jauh dari sana, dan mereka bertiga buru-buru mengikuti suara itu untuk menemukannya. Saya menemukan bahwa beberapa orang sedang mengepung serigala api, dan saya melihat api merah keluar dari tubuh serigala, dan bola api terus-menerus dikeluarkan dari mulutnya. Beberapa orang sedikit malu dengan serigala api, tetapi pada akhirnya mereka membunuh serigala api dan mengeluarkan pil binatang merah yang berapi-api. Ketika Dev melihat orang yang mengeluarkan pil binatang itu, dia sedikit terkejut, karena ini adalah Lukas Jin yang telah meninggalkan tanah keluarga Ge belum lama ini. Siapa itu, licik, keluar untukku. Setelah Lukas menyingkirkan pil binatang serigala api, ekspresinya membeku sesaat, dan dia berkata dengan keras. Jelas, Lukas telah menemukan Dev dan yang lainnya. Melihat ini, ketiganya hanya bisa keluar dari tempat persembunyian mereka. Setelah melihat bahwa itu adalah Dev dan yang lainnya, ekspresi Lukas melembut. Lagi pula, di alam mistis monster ini, yang paling menakutkan bukanlah monster, melainkan manusia, karena insiden perampokan sering terjadi. Saya berhasil membunuh monster itu, dan pil binatang yang saya dapatkan akhirnya direnggut oleh orang-orang dari dunia rahasia lain. Tuan Muda Jin benar-benar beruntung. Di ujung pegunungan ini, dia bisa bertemu monster seperti serigala api. Xander berkata kepada Lukas sambil tersenyum. Monyet, aku khawatir kamu membawa mereka berdua ke alam rahasia monster ini. Beraninya kalian bertiga datang ke sini? Apakah kamu tidak takut menjadi mangsa monster? Lukas bertanya dengan sedikit jijik. Tuan Chen ingin melihat alam rahasia monster, jadi kita hanya melihat saja dan segera kembali. Xander menjelaskan. Karena kamu di sini, kenapa kamu terburu-buru untuk kembali? Kalian bertiga ikuti saja aku, jadi lebih aman. Saat aku berburu monster, aku akan memberimu beberapa, itu lebih baik daripada kalian semua lari sia-sia. Lukas akan membawa Dev dan mereka bertiga untuk berburu monster. Namun, Dev memahami pikiran Lukas, dia ingin menciptakan kesempatan untuk bergaul dengan Yaiko, dan dia hanya ingin membiarkan Yaiko melihat kehebatannya dalam berburu monster. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lukas membawa mereka dengan kebaikan seperti itu dan memberi mereka pil binatang buas? Ini. Xander memandang Dev, dia tidak bisa menolak kebaikan Lukas secara langsung, lagi pula. Pihak lain adalah Tuan Muda Pavilion Emas. Karena Tuan Jin mengatakan demikian, maka mari kita ikuti Tuan Jin untuk menjadi kaya. Kata Dev. Faktanya, Dev sendiri juga ingin tinggal di alam mistis monster ini lebih lama, untuk melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki monster di pegunungan monster ini. Yaiko tidak ingin setuju pada awalnya, tetapi melihat apa yang dikatakan Dev, dia hanya bisa mengangguk setuju. Lukas setuju, dengan senyum di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo masuk, monster di luar hanyalah sampah, tidak cukup untuk melatih otot dan tulang. Bersambung ke episode 224. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.